Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Sobat Mandala. Jumpa lagi dengan saya Khairul Rahman yang akan menemani Sobat Mandala selama beberapa menit ke depan di 107,8 FM Mandala Radio Youth Muslim Station. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Sobat Mandala di program acara BBM, Bincang-Bincang Milenial. Tentunya kali ini yaitu dengan tema yang menarik dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Mandala untuk berbincang-bincang mengenai pemanfaatan media massa untuk berdakwah. Muncul banyak tantangan dalam dunia dakwah, terutama sejak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya masalah perkembangan media komunikasi yang semakin modern. Nampaknya akan sangat membantu aktivitas dakwah dalam konteks dakwah Islam masa kini. Nah, media massa memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk opini Islam di tengah-tengah masyarakat. Apalagi melihat fakta bahwa saat ini musuh terbesar dakwah Islam adalah kehidupan sekuler kapitalistik yang menjelma menjadi akar masalah, sehingga dampak multidimensional dalam kehidupan Islam menyeru kepada yang hak dan mencegah kepada yang kemungkaran dirasa perlu bermain dalam ranah media massa. Pasalnya, dakwah Islam merupakan metode baku yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin agar Islam dapat dipahami oleh umat. Nah, oleh karena itu, untuk mempercepat pemahaman umat agar bersedia kepada aturan Islam secara kafah, juga perlu memanfaatkan media massa sebagai wasilah dakwah. Nah, inilah sebabnya edisi kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu dakwah Islam di media massa. Mengapa dakwah banyak disiarkan di media massa dan apa peran media massa dalam dakwah? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pemirsa, di sini kita telah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah salah seorang aktivis dakwah yang sekaligus beliau juga adalah seorang pengajar di salah satu sekolah dan beliau juga merupakan seorang mahasiswa aktif di salah satu Universitas Islam Negeri di Kota Bandung. Beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi, baik organisasi ekstra maupun intra. Oke, langsung saja kita sapa tamu kita hari ini, yaitu ada Teteh Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Hanifah. Waalaikumsalam Kang Khairul. Nah, baik Teh. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Teh Hanifah mengenai sistem atau cara Teteh mulai melakukan kegiatan dakwah di media massa. Nah, yang pertama, sejak kapan sih Teteh itu mulai berdakwah di media massa? Tentunya udah lama ya Kang. Sejak 2 tahun yang lalu saya disuruh mengisi ceramah di salah satu live streaming YouTube di sebuah program sehabis maghrib. Nah, dari situ saya mulai banyak tuh tawaran mengisi ceramah, maupun itu di radio, televisi, ataupun di sosial media yang lainnya. Oh, berarti sejak dari 2 tahun yang lalu itu dari awalnya diminta untuk ceramah di streaming di salah satu YouTube. Nah, kemudian mendapatkan tawaran-tawaran dari media-media lainnya juga. Nah, kemudian dari tempat-tempat tersebut atau media-media tersebut, manakah yang paling Teteh sukai gitu dalam melaksanakan kegiatan dakwah tersebut gitu? Sebenarnya dimanapun sama aja ya Kang, yang penting niatnya. Gitu. Ya. Tapi saya lebih suka ketika mengisi di stasiun televisi, karena di situ saya bisa berinteraksi langsung bersama jamaah dan pemirsa pun bisa mengikuti menyaksikan secara virtual. Oh,
Jadi menurut Teteh dakwah itu yang penting di mana saja, yang penting itu tergantung niatnya. Oke. Iya. Tapi yang paling Teteh sukai itu berdakwah di media televisi gitu. Iya, Kang. Karena bisa berinteraksi secara langsung gitu dengan Bersama para jamaah. mad'unya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang lebih seru dan menarik. Jadi tetaplah bersama kami di BBM, Bincang-Bincang Milenial. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi Oke. takkan Terima kasih terikat sahabat Mandala waktu. yang masih tetap stay bersama kami di acara BBM Bincang-Bincang Milenial. Nah, baik ini Teh Hanifah. Kita lanjutkan lagi ya obrolan mengenai pembahasan yang tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Teh. Bagaimana sih menurut Teteh nih dakwah di media sosial itu atau media massa itu dapat tersampaikan dengan baik gitu kepada jemaah atau mad'u? Ya, dalam proses komunikasi, pesan dakwah itu harus dikemas secara menarik. Sebab media adalah pesan atau retorika pesan dengan karakter yang agitatif. Dengan sentuhan kata yang aktif diharapkan dapat memicu semangat objek dakwah ataupun mad'unya. Jadi sehingga bersedia
menerima pesan dakwah ini. Nah, hal ini tentu berlaku pula dalam aktivitas dakwah yang juga merupakan bagian dari proses komunikasi. Nah, media juga digunakan untuk pengembangan dakwah akan sangat berpengaruh tuh terhadap proses penyampaiannya, pesan dakwah kepada mad'unya apabila yang digunakannya tuh tepat. Nah, pesan dakwah pun akan mudah diterima oleh mad'u sehingga tujuan dakwahnya itu tercapai, Kang. Oh, jadi berarti proses dakwah agar diterima oleh mad'unya itu harus dikemas secara menarik mungkin gitu ya teh, agar pesan yang diterima itu atau yang disampaikan oleh seorang dai atau penceramah itu dapat diterima oleh mad'u itu dengan lapang dada gitu teh ya. Iya. Jadi tidak masuk dari kuping kanan langsung keluar dari kuping kiri gitu ya teh. Baik teh. Pertanyaan selanjutnya itu dari beberapa media massa atau media sosial yang digunakan oleh Teh Hanifah ini sebagai alat berdakwah itu. Nah, menurut Teh Hanifah itu yang mana sih teh yang paling efektif gitu yang digunakan untuk melakukan dakwah di media massa atau media sosial ini? Menurut saya yang paling efektif itu melalui media massa ya, karena seperti televisi atau radio bisa menjadi sarana yang efektif demi tersebarnya Islam di tengah-tengah masyarakat. Televisi juga dengan tampilan audio visual atau gambar dan suara mampu memberikan sebuah pesan dakwah dari para dai secara jelas. Nah, demikian juga di radio, meskipun bisa dinikmati dalam bentuk audio atau suara, tidak kalah efektif untuk menjadi sarana dakwah. Keduanya sama-sama efektif sehingga pesan dakwah dapat diakses oleh semua masyarakat dari kota ataupun desa. Apalagi di zaman sekarang ya, serba modern gitu. Televisi ataupun radio bukan tergolong barang yang mewah lagi sebab seluruh kalangan masyarakat sekarang udah pada punya ya, Kang. Oh iya, betul teh. Nah, sekarang juga radio bisa dijangkau, jadi semua masyarakat bisa menikmatinya siaran dari kedua media tersebut. Oh, jadi media yang paling cocok itu digunakan di zaman sekarang itu salah satunya yaitu media massa ya, media Iya, elektronik seperti televisi dan radio. Karena mungkin radio dan televisi ini sekarang sudah banyak, hampir semua di setiap rumah itu Masyarakat memiliki televisi atau mungkin ada juga yang masih mendengarkan radio gitu teh ya. Jadi kemungkinan besar dakwah yang disampaikan oleh seorang dai itu akan didengarkan oleh mad'unya gitu melalui televisi dan radio. Karena kebanyakan terutama ini ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya kalau di waktu sore ataupun pagi biasanya ya teh sering mendengarkan radio atau menonton televisi gitu ya teh. Nah, baik pemirsa, jadi berdakwah yang paling efektif jika melalui media massa yaitu dengan menggunakan media massa dan media televisi dan radio. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Teh Hanifah, bahwa dengan menggunakan kedua media tersebut mampu memberikan sebuah pesan dakwah dari para dai secara jelas. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke acara BBM bincang-bincang milenial yang selanjutnya, kita akan break sebentar dan ditemani dengan musik Islami. صلوا على
Oke, Sobat Mandala, kembali lagi bersama saya dan Teh Hanifah. Tentunya masih di 107,8 FM Mandala Radio Youth Muslim Station. Nah, baik nih Teh Hanifah, terima kasih atas tanggapannya dan jawabannya untuk yang telah memberikan sedikit ilmunya bagi kita semua, terutama bagi saya dan umumnya bagi para pendengar setia bagi pendengar setia Radio Mandala. Nah, tentunya kita tadi semua sudah menyimak jawaban yang telah disampaikan dan diberikan oleh Teh Hanifah. Semoga apa yang disampaikan oleh Teh Hanifah tadi bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Nah, tapi sayangnya waktu kami di sini telah habis, tetapi jangan khawatir, insya Allah lain kali saya dan Teh Hanifah mungkin akan kembali pada program acara yang sama, yaitu BBM, Bincang-Bincang Milenial, tentunya dengan tema dan kejadian atau yang lebih menarik lagi nih. Kami ucapkan terima kasih kepada Teh Hanifah yang telah berkenan hadir untuk mengisi dan meluangkan waktunya untuk datang ke studio kami ini. Nah, akhir kata saya Khairul Rahman beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata saya ucapkan. Sampai jumpa di bincang-bincang milenial selanjutnya. Nah, Teh, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Teh Hanifah untuk para pendengar setia Mandala Radio gitu Teh, untuk memotivasi agar mereka itu mengikuti jejak Teteh gitu, melakukan dakwah di media agar perkembangan Islam itu semakin terus berkembang gitu di era modern yang seperti ini. Oke, mungkin dari saya tetap semangat dan jangan lupa tetap sebar kebaikan walaupun itu hanya sedikit. Karena kebaikan sekecil apapun kita tidak akan pernah tahu amalan apa yang akan membawa kita ke surga nanti. Oke, itu tadi closing statement dari Teh Hanifah. Tetaplah semangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan itu tentu mungkin balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan jauh lebih besar yang akan diberikan kepada kita, dan tentunya untuk menggapai ridhonya, dan di akhir nanti mungkin kita akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Khairul Rahman dan kru undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.